Selamat datang kembali teman-teman di Sedang Bertani. Nah, spesial kali ini, masih spesial ya. Spesial untuk kali ini kita tidak lagi di kebun ya. Dan untuk kali ini kita juga akan mereaction video, beberapa video yang sekiranya menarik untuk kita reaksi ya teman-teman ya. Dan untuk pertama kali sebelum kita memulai perhelatan reaction di sore hari ini, maka alangkah baiknya kita memulai dengan menyeruput kopi ya. Nah ini teman-teman, kita sudah membantu petani-petani kopi dimanapun berada dengan kita menyeduh kopi, dengan kita meminum kopi. Artinya kita sudah membantu mereka. Sedangkan buat teman-teman yang ingin menjayakan para petani di Indonesia ini seperti petani kopi, belilah kopi. Saya belum pernah dengar ada yang namanya itu petani maca. Iya ya, petani maca yang nggak pernah dengar loh. Mungkin ada ya, mungkin kali ada ya, tapi tidak ada di Indonesia kali ya. Belum familiar mungkin ya. Oke, langsung saja kita coba kopi kita pada sore hari ini. Sebelum kita reaction. Wah mantap ya teman-teman ya. Langsung saja kita akan coba mereaction video yang pertama. Oke, ini sepertinya ada perlombaan ya, perlombaan ngarit teman-teman ya. Perlombaan ngarit menggunakan yang satunya mesin, yang satunya lagi menggunakan alat manual. Mari kita lihat ya. Oke, di sini memang sedang ada itu ya, semacam perlombaan antara arit manual melawan arit mesin. Nah, juga terlihat di sini yang mana si abang-abang yang tidak menggunakan baju ini yang menggunakan arit manual. Jadi menggunakan tenaganya, teman-teman. Dan sedangkan yang lawannya itu menggunakan mesin. Dan hal yang saya notice di sini adalah arit yang dipakai ya, yang manual ini terpantau sepertinya punya Grim Reaper ya teman-teman. Dan dapat dipastikan juga bahwasanya di perhelatan ini Grim Reaper tidak ada jadwal mencabut nyawa kayaknya, karena aritnya diambil dan dipakai ya teman-teman ya. dan juga ini menjadi sebuah sebuah hal yang menarik, karena menariknya begini teman-teman ya. Kita selalu memikirkan bahwasanya mesin lebih unggul daripada tenaga manusia, tapi tidak selamanya teman-teman. Mungkin ada yang mengefisiensikan pekerjaan manusia. Tetapi dalam hal ini kita bisa lihat jika perbandingan itu cukup kentara ya. Bahwasanya mesin dapat dikalahkan loh teman-teman. Dan yang menang di sini adalah yang menggunakan manual atau menggunakan tenaga manusia. Ini kalau misalnya AI tahu ya, AI mungkin akan lebih mempelajari tentang mesin yang lebih efisien ya nantinya ya. Karena dia pasti tidak mau kalah dengan manusia gitu. Oke, kita lanjut ke next video. Oke. Sepertinya di sini adalah flexing teknologi yang ditampilkan oleh orang luar ya. Karena mereka selalu mengunggulkan itu mesin dan alat-alat yang lebih maju daripada yang kita punya. Bahkan
belum ada alatnya yang seperti ini untuk petani di Indonesia. Ya, ini bisa dibilang ya adalah kebun jagung, yang mana kalau di Amerika itu kebun jagung sangat banyak, sangat melimpah, dan hasil panennya juga banyak karena jagung juga termasuk dari makanan pokok mereka. Selain kentang, kalau kita ya nasi ya, beras ya. Sehingga otomatis dari segi lahan yang mereka punya itu besar, teman-teman. Emang luas. Kalau digunakan tenaga manusia, bisa-bisa manusia hilang loh di kebun jagung ya. Apalagi filmnya kan ada ya, banyak yang kayak gitu ya, yang tersesat bahkan atau masuk ke dunia lain ketika masuk ke dalam kebun jagung mereka, karena luas banget, teman-teman. Oleh karena itu, untuk mengurangi atau meminimalisir kehilangan manusia di sana, dan ditambah juga negara maju ya, makanya dibikin mesin gitu ya. Mesin yang mempermudah pekerjaan gitu. Oke, kita lanjut ke next video. Wow. Ini di mana ya? Oke. Oh, sepertinya ini di Cina ya, teman-teman ya. Ya, masih Cina ya, teman-teman. Dan ini adalah mesin yang sangat-sangat efisien, teman-teman. Karena mesin ini dia memotong padi sekaligus mampu menyaring dan mendapatkan si padi itu sendiri, teman-teman. Jadi tidak perlu kita arit dulu padinya, tidak perlu kita arit, kemudian kita menggunakan mesin yang apa ya, biasanya yang hijau ya, atau mesin buat pemisah antara si batang padi dengan padinya, dengan berasnya. Padinya ya, maaf ya, dengan padinya, teman-teman ya. Tapi kalau di sini dapat dilihat ya, bahwasanya itu sekali penggunaan, teman-teman. Jadi sekarang kan kita ngebajak sawah, tapi langsung padinya itu terfilterisasi dan langsung masuk ke kantong atau ke penampungan yang ada gitu. Wah, ini adalah sebuah teknologi yang kita bilang Cina memang maju, teman-teman ya. Kita bisa lihat di live-nya iShowSpeed menampilkan Cina itu seperti apa, dan ya kita paham ya. Kita paham ya kenapa Cina bisa maju ya, teman-teman ya. Dan ini sangat memudahkan. Kapan ya kita akan mampu juga untuk memiliki alat seperti ini, teman-teman? Kapan ya? Kapan ya? Kalau misalnya kita sudah banyak menghasilkan dari produk kita mungkin kali ya, atau kita sudah jaya kali ya, kita juga akan bisa memiliki alat seperti ini. Oke, kita lanjut ke next video. Oke, ini adalah teknologi yang memadukan dengan tenaga manusia, teman-teman. Terutama manusia yang malas ya, sepertinya. Jadi orang-orang yang malas, yang sering tiduran, disuruh kerja tapi masih ingin tiduran di tempat kerja gitu. Nah, ini yang cocok. Jadi orang tersebut ditidurkan atau dibaringkan sambil menanam apa mengambil ya, kita nggak tahu ya. Cuman ini sangat-sangat kombinasi mesin dan manusia. Jadi manusia tidak tersingkirkan dengan bagaimana kemajuan dari mesin, sehingga dengan ini pun manusia bisa juga bekerja. Ini hal yang sangat-sangat, sebenarnya kita malas juga memikirkan ada nggak alat yang seperti itu ya gitu. Kenapa dibikin ya? Kenapa beneran ada ya gitu ya? Oke, kita lanjut ke next video ya. Di sini, teman-teman, ada semacam alat yang mana alatnya itu bisa memotong batang jagung dan bisa memisahkan si jagung tadi dari kulitnya, dari kulit luarnya, sehingga yang tertampung itu adalah jagung yang pengen kita kupas gitu ya. Ini
masih Cina sepertinya teman-teman ya, masih Cina. Cina ini emang mereka sangat membudidayakan pertanian. Jadi memang secara agrikulturnya mereka udah bukan agrikultur lagi, tapi tepatnya agriteknologi lagi. Bukan agrikultur, ini nggak ada kulturnya kalau sudah seperti ini teman-teman. Ini udah jadi mesin semua, apapun. Besok-besok mungkin ya petani pun juga sudah dirumahkan dan digantikan dengan robot ya, robot petani ya, menggunakan AI mungkin ya. Dan kita jangan harap ya, maksudnya untuk setahun atau 2 tahun lagi Indonesia bakal memiliki hal seperti ini. Ya saya rasa tidak mungkin ya teman-teman ya. Karena juga kalau di Indonesia kita lebih beruntung dan masih menggunakan SDM sehingga mampu ada pekerjaan lah untuk manusianya ya gitu ya. Ini yang lebih dimenangkan di sini mungkin si pemilik lahan atau si pemilik kebun, dan juga mungkin ya sama apa ya, drivernya sekalian ya, driver mesinnya kali ya. Oke, kita lanjut ke next video ya teman-teman ya. This is the biggest pump in the world, and you won't believe what's inside this giant. They weigh close to 3,000 liters, but they don't taste good, so people don't eat them. Giant pumpkins like these are often grown for competitions, and can take months of special care to reach their size. With a little rework, you could live inside it. This is the biggest pump in the world, and you won't believe what's inside this giant. They weigh close. Jadi memang ya kalau di luar negeri itu mereka para petani ini mungkin saking gabutnya mereka, karena pertama ya karena hasil panen mereka melimpah, kemudian pasar mereka untuk berdagang itu banyak ada, sehingga mereka bikin sesuatu yang apa lagi ya, kita bosan ya, lebih tepatnya gitu ya, mereka tidak mengalami yang namanya krisis ya, jadi mereka bosan, jadi seakan-akan ya kita mengisi waktu gabut kita, yuk kita bikin kegiatan di mana hasil tani kita ini, hasil panen kita ini kita bikin unik gitu. Contoh kayak labu ini ya teman-teman ya, labu ini dibikin raksasa ya. Ya saya tidak mengerti gimana cara orang-orang luar ini untuk menumbuhkan labu sebesar ini, tekniknya kayak gimana, tapi itu hasil dari pemikiran gabut-gabut mereka ketika mereka di bar malam hari setelah bertani, mereka minum-minum, mabuk, lahir pemikiran seperti itu kayaknya. Iya ya, jadi unik ya teman-teman ya, unik banget ya teman-teman ya. Ya kalau kita di sini berharapnya kan ya petani itu ya, durian ya, yang punya durian yang sebesar ini ya, itu bisa mabuk juga satu kampung. Oke, kita lanjut ke next video ya teman-teman ya. Teknik lempar benih S3 Universitas Pertanian Akatsuki ya. Jadi memang terlihat di sini petaninya itu adalah ya benar, ini dari Konoha ya, real Konoha ya teman-teman ya. Jadi si bapak ini ternyata beliau ini adalah atlet kunai sepertinya. Jadi cara melemparnya itu benar-benar tidak menggunakan teknik manual atau teknik yang biasanya. Yang mana biasanya itu kan kita merunduk terus mundur ya. Kita nanamnya sambil mundur gitu. Tapi kalau si bapak ini karena mungkin beliau ini tamatan Kunai Academy ya kayaknya ya. Dan memang skillnya itu tidak semua orang punya gitu teman-teman ya. Tapi jangan ditiru ya. Kita kalau bisa yang biasa aja gitu. Ini skillnya udah di atas manusia normal ini mah. Oke, kita lanjutkan ke next video ya. Oke, kita coba lihat ini ya. Kekecewaan saya dulu jadi petani. Oke. Dulu saya panen ubi 3.000 hektar, saya undang bupati tidak mau datang. Oke, dia udah panen ubi 3.000 hektar ya. Diundang bupatinya nggak mau datang nih. Oke, terus saya panen pisang 4.000 hektar, saya undang TNI tidak datang juga. Nah, jadi sekarang ini udah panen pisang ya 4.000 hektar loh teman-teman.
Udah diundang TNI, TNI-nya juga nggak datang, mungkin lagi sibuk kali ya. Setelah itu saya panen padi 6.000 hektar. Saya undang Polri, tidak mau juga datang. Nah, sudah panen padi ya, tadi dari awal apa ya? Ubi ya, kemudian pisang ya, habis ini padi ya, 6.000 hektar. Terus untuk merayakan diundang Polri, Polrinya juga nggak datang, mungkin lagi sibuk juga kali ya. Lah, kenapa sekarang saya panen ganja 1 hektar? 1 hektar bupati TNI Polri malah datang semua. Padahal saya nggak undang. Aduh ya. Ternyata cara mengundang si bapak ini ternyata punya cara ya untuk mengundang orang-orang atau tokoh-tokoh ya untuk datang ke perkebunan beliau. Jadi setelah beliau memanen padi, pisang, ubi, dan nggak ada yang datang, warga-warga sekitar atau tokoh ya, kemudian beliau panen ganja 1 hektar. Bupati, TNI, Polri semua datang. Padahal dia nggak undang. Ya nggak diundang malah datang dong ya. Nggak ada undangan malah datang loh. Aduh. Ya memang lah, karena yang bapak tanam itu melanggar undang-undang loh ya. Jangan ya. Oke. Ya teman-teman, demikian ya kita reaction video kita pada hari ini. Ya semoga nanti kita bakal kembali lagi ke kebun ya. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya teman-teman ya. Thank you. Bye.